Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alusna Media Nusantara maupun mancanegara, kembali lagi di channel Alusna Media di konten Explore Misteri. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu pemirsa Alusna Media yang menghubungi kami untuk diminta keterangan mengenai pusakanya. Gimana, Fred? Ya, jadi ada salah satu pemirsa yang menghubungi saya dan meminta tolong untuk melihat pusaka warisan ya, keluarga turun temurun, dan dia merasa resah gitu. Kodam apa sih sebenarnya gitu. Seperti itu. Oke, pemirsa, minta doanya, minta ridhonya. Saya bersama tim akan langsung menuju TKP. Ikutin kelanjutannya, stay tune terus di Alusna Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita sekarang sudah sampai di lokasi dan kita akan menemui langsung ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam, Pak. Malam. Sehat, Pak? Sehat. Iya, terima kasih. Oke pemirsa, sekarang kita udah bersama siapa Mas namanya, boleh kenal? Ivan. Mas Ivan. Kita akan membicarakan tentang pusakanya dan akan saya serahkan kepada yang lebih mengerti, Irete. Oke, Mas Ivan. Ya seperti yang itu, mohon maaf ya kalau menghubunginya agak susah ya. Ya tolong dimaklumin juga gitu. Dan dengan hasil konsultasi yang kemarin, Mas Ivan kan mengeluh soal pusaka ya, pusaka dari keluarga. Jadi lebih tepatnya begini Mas, saya dapat kayak bisa dibilang barang ya, saya bilang itu barang, tapi itu dari saudara, terus itu masih satu keluarga begitu, masih terhitung saudara begitu, yang katanya konon itu memang dari keturunan begitu ya. Dan saya merasa ada yang misalnya nggak nyaman gitu, untuk saya pribadi itu nggak nyaman. Terus akhir-akhir ini saya misalnya membuat pikiran buat saya. Jadi kemarin saya sempat hubungi Irete, cuman agak susah mungkin terkena jadwal yang penuh mungkin ya. Gitu. Saya ambil barangnya dulu di dalam. Boleh, silakan. Lihat Pak. Oh iya, saya izin untuk lihat ya Mas ya. Al-Fatihah. Oke, pemirsa. Dan ini ya. Iya. Saya sendiri juga nggak paham itu. Kalau yang Mas Ivan alami sendiri, keganjilan seperti apa sih yang terjadi yang Mas Ivan alamin dan istri? Kalau ganjilan secara fisik sih nggak ada lagi, cuman lebih ke pikiran ya. Jadi kalau malam itu kayak susah tidur, terus kalaupun bisa tidur itu mimpi yang istilahnya itu Mibur paling nggak jelas pikiran. Kalau orang Jawa itu gerambyang begitu. Terus kalau istri Mas Ivan sendiri pernah ngalamin? Kalau fisik sama, istri saya juga belum pernah ngalamin secara fisik, cuman keluhannya ya sering cerita itu ya begitu, sama, kurang lebih sama lah. Jadi susah untuk tidur kalau malam, terus pikiran jadi nggak tenang, jadi kebawa pikiran terus ininya, masuk ke pikiran gitu, kayak seakan-akan tuh ingin
berkomunikasi mungkin, cuman sayanya sendiri kan nggak tahu itu apa, gitu aja sih Ki. Gitu ya. Saya minta izin, minta ridhonya ya Mas Ivan ya, untuk coba saya berkomunikasi dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ki, sebelumnya bukan maksud untuk mengganggu atau menantang. Saya di sini hanya membantu atau menolong Mas Ivan yang kebetulan dititipkan atau diamanahkan sebuah pusaka dari keluarga Mas ya. Ya bisa bilang gitu. Ya, untuk titipan keluarga. Kalau boleh tahu, Aki ini di sini atau apa ya, eksistensi Aki itu kita bilangnya, sebenarnya Aki itu menunjukkan eksistensinya untuk apa? Menjaga. Dalam artian menjaganya seperti apa? Kayak ada macam-macam, Mm-mm. saya kan selalu jaga. Jadi kalau ada orang yang iseng atau Iya. jahil Iya. gitu ya, itu Iya. untuk berupa johir atau goib Ki? Tolong jahil, johir, ngabakin langsung. Seperti itu. Iya. Dan gini, kenapa Mas Ivan kok merasa resah atau dia suka bermimpi gitu? Gitu. Itu kenapa Ki, kalau boleh tahu? Itu biasanya ada yang iseng, ada yang Mm-mm. jahil. Saya di situ menjaganya. Gitu. Mas Ivan ada yang mau ditanya? Enggak sih, sebentar. Atau apa clue seperti apa gitu? Amanah-amanah seperti ini kan terkadang kalau kita nggak kuat ya Mas ya, mohon maaf ya. Iya. Kita jangan ngelihat wujudnya dia itu berbulu, itu bergamis atau tidak, tapi lihat niatnya dia. Kita tanya dulu gitu, dia muslim atau bukan. Karena ini tadi saya mengucapkan salam, dia menjawab, berarti insya Allah dia muslim Ya, gitu. insya Allah istilahnya kita seiman. Iya gitu. Jadi untuk Aki sendiri, saya ingin bertanya, ada nggak pesan-pesan untuk Mas Ivan, entah itu dari Aki pribadi atau dari leluhur? Dari luhur itu jangan tinggalkan sholat saja, ingat waktu. Gitu. Ada gitu. Kalau boleh tahu ini nama Aki siapa dan dari mana Ki? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Asal Aki? Dari sana kampung. Tapi susah juga Ki, karena gini ya, kalau kita nggak tahu nama, kalau bahasa sekarang kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Tapi anjuran baginda Rasulullah SAW, kita harus saling mendoakan, baik itu yang masih hidup, makhluk hidup, hewan maupun bangsa jin. Gitu. Jadi lebih enaknya, jadi kalau Mas Ivan ingin mendoakan Aki, itu dengan nama atau bagaimana? Dengan nama kakeknya saja. Nama kakinya saja ya. Gitu, Mas Ivan, itu pesennya aja. Jadi setiap habis sholat itu dikirimin Fatihah. Dan kalau bisa jangan hanya leluhur, karena kita sebaik-baiknya wasilah itu wasilah ke baginda Rasulullah. Dan ingat, benda-benda seperti ini walaupun itu ada kodamnya maupun tidak, jangan sampai keyakinan kita tuh tergeser, dalam artian menggantikan kuasanya Allah. Itu musyrik. Wah, Mas Ivan punya ini, ternyata begini, wah saya mah nggak takut, saya ada ini nggak boleh kayak gitu. Semua itu ketentuan Allah, seperti itu. Ya, kalau untuk saya pribadi, kalau untuk ilmu apa ya istilahnya ya, Ini balik ke tauhid gitu. saya kan kurang memahami. Mm-hmm. Jadi setahu saya kita dititipin, bisa dibilang dititipin, ya saya simpen gitu aja sih. Kalau untuk yang lain-lain sih saya kurang
gitu. Kalau Aki saya mau tanya lagi. Ya, Aki itu sebenarnya ada nggak sih kayak ini, wah saya pengen dikasih makan atau apa gitu sebenarnya? tidak. Tidak ada ya. Iya. Alhamdulillah Mas Ipan, karena kalau kita menuruti kemauan bangsa jin yang seperti itu, berarti iman kita udah goyah. Nggak boleh kayak gitu. Oke, sebelumnya saya terima kasih, mohon maaf pengganggu. Ya, Jadi ada lagi pesan untuk Mas Ipan? tidak ada. Tidak ada, gitu aja ya Ki ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ya yang tadi yang Ki Rete jelasin saya udah paham. Tapi dari sekian itu saya ada merasa yang kurang pas gitu di perasaan. Gimana? Jadi saya masih penasaran sama satu lagi gitu. Jadi saya pernah suatu ketika itu di kampung lah, Pak. Itu ngambil batu ya. Iya. Kan waktu itu sempat musim batu. Jadi saya pikir itu batu bagus, jadi saya bawa dan saya masih penasaran sama yang satu itu gitu. Jadi ini gitu batunya. Iya. Emang benar yang Mas Ipan rasain ya. Penasarannya itu sebenarnya dari tadi saya juga merasakan nih. Ini Mas saya bilang energinya bukan positif tapi negatif. Ini sangat kuat Mas Ipan. Kalau Mas Ipan ngikutin rasa penasaran itu, mungkin Mas Ipan bisa ke drive. Dan biar Mas Ipan juga tidak lebih penasaran lagi, biar Mas Ipan juga kebuka wawasan dan imannya tidak terganggu. Dalam artian tidak melenceng ya, imannya tidak musyrik, lebih baiknya coba Mas Ipan nanti lihat sendiri kodam apa sih yang di dalam ini gitu. Tapi kalau boleh tahu itu membahayakan sih, maksudnya untuk saya pribadi atau keluarga gitu. Kalau Mas Ipan ini buat kata mohon maaf ya, Mas Ipan tekunin, Mas Ipan pegang, ini bawaannya nanti bakal emosi. Ini nggak bagus. Gitu. Ya, ini biar lebih jelasnya kita langsung ke mediatornya. Saya juga udah merasakan banget ini. Biar kita sama-sama enak. Apa? Kita tolong. Kamu dari mana? Pemirsa, makhluk ini saya ucapkan salam tapi tidak mau menjawab. Kemungkinan dia masih non muslim ya. Saya coba untuk sadar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong dibenerin sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Dihabisin aja. Jadi mohon maaf Mas Ipan atas kegaduhannya. Sebenarnya juga itu saya juga nggak memperkirakan ya hal seperti itu terjadi, dan itu di luar sebenarnya di luar keinginan saya juga. Tapi yang seperti kita lihat bagaimana mediator beraksi, dan mungkin kalau Mas Ipan mengikuti kodam ini Mas Ipan rawat batu ini, Mas Ipan apa? Ini bahaya Mas Ipan. Dalam artian Mas Ipan itu ya udah percaya dengan dia itu membawa emosi bawaannya, serakah ya nih makhluk ya gitu. Ini sosoknya itu kerak tapi berbulu putih dia. Ini kok seperti ini saya lihat, ini awalnya dari kali, di kali itu pinggiran itu ada pohonnya nggak besar tapi akarnya tuh lebat. Dia adanya di pinggiran kali, dan itu pohon, kalau hitungan logika kita itu pohon harusnya rubuh, tapi dia tidak rubuh gitu. Dan dia biasanya ini minta tiap malam Jumat atau malam 1 Syuro dia minta kembang 7 rupa, dimandikannya seperti itu. Ini bahaya Mas Ipan. Tapi belum pernah sih Mas. Iya. Emang kemarin tuh kan rencananya emang buat pakai buat hiasan aja ya. Gitu ya, alhamdulillahnya Mas Ipan tidak nurutin keinginan itu, dan itu sebenarnya salah satu juga penyebab kenapa Mas Ipan yang tadi kita buka di sini ini itu kenapa tadi dia bilang, si Aki ini bilang Mas Ipan tuh kok mimpinya tidak enak atau perasaan tidak enak, itu ada gangguan dari luar. Sebenarnya gangguan itu datangnya bukan dari luar tapi dari batu ini yang mencoba menghasut Mas Ipan gitu ya, kurang lebihnya pahamnya. Itu jadi inilah kodam-kodamnya, dan Mas Ipan ya amanat dari saya, perkuat tauhid, perbanyak zikir dalam hati, jangan sampai kita melenceng menggantikan kuasanya Allah dengan benda-benda seperti ini. Itu solusinya bagaimana itu untuk batu yang tadi? Itu saya kembalikan ke Mas Ipan bagaimana solusinya, karena ini kan diamanahkan oleh Mas Ipan gitu ya. Walaupun ada beberapa pemirsa dan tamu yang mengamanahkan ke saya gitu, dan itu kembali si pemilik atau ahli waris kayak gitu. Iya, kalau Mas Ipan emang mau memegang benda-benda pusaka seperti ini, yang pertama harus didalamin Mas Ipan itu adalah rukun iman. Percaya adanya Allah, percaya malaikat, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Kayak gitu. Jadi iman kita benar-benar udah kuat, nggak akan goyang dengan hal-hal makhluk gaib seperti ini. Gitu Mas Ipan. Ini yang satu tadi itu yang batu, mungkin alangkah baiknya disimpan sama Kirete aja ya. Kalau itu ya saya tidak meminta atau memaksa yang hal-hal seperti itu, cuman ya saya sih namanya amanah, insya Allah saya pegang ya untuk amanah seperti itu. Cuman saya kembalikan dulu ke Mas Ipan. Mas Ipan coba nanti takutnya ada salah satu keluarga atau ahli waris yang memperebutkan. Jadi emang benar-benar paten emang ini Mas Ipan ahli warisnya, saya yang waris diamanahin untuk megang-megang pusaka ini gitu. Yang satu itu. Oh yang ini? Iya betul. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting saya minta ridho dan ikhlasnya Mas Ipan. Iya, saya ridho, saya ikhlas. Gitu ya, saya terima ya. Gitu. Terima kasih untuk Kirete dan tim sudah berkenan mampir memenuhi permintaan undangan saya. Belum bisa ngasih apa-apa, Ya, tapi untuk penonton mudah-mudahan berkenan untuk subscribe, komen, dan share. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, itu saja kunjungan kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bebas komentar apapun di kolom komentar. Alusna Media, Ngaji biar nggak gagal gagal paham. paham.